Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setiap dini hari, area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah jadi penginapan darurat bagi para pejuang rupiah. Mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman. Pemandangan penumpang KRL yang menginap di Stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Dari total 5,07 juta penumpang pada tahun kemarin, naik menjadi 5,25 juta penumpang di tahun 2025. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan. Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur, mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain, tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar menolak usulan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Keputusan ini diambil ketiga tersangka karena menilai yang dilakukan Jokowi merupakan perbuatan pidana sehingga tidak tepat jika diselesaikan lewat mediasi. Roy CS juga menolak Komisi Percepatan Reformasi Polri ikut melakukan intervensi dalam kasus tersebut. Pihak Roy meminta agar kasus hukum itu tidak diseret ke ranah politik. Sebelumnya usulan untuk mediasi datang dari pengamat politik Faisal Assegaf yang disampaikan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Menanggapi keputusan Roy Suryo CS, Polda Metro Jaya menghargai hal tersebut. Pihak Polda juga menegaskan selama proses penyidikan, pihaknya selalu mematuhi azas legalitas proporsional dan akuntabel. Dari orang yang berstatus tersangka, silakan. Tetapi selama ini proses kepolisian kami sampaikan mematuhi azas legalitas, proporsional, profesional, prosedural, ada azas akuntabel, efektif dan efisien. Ini selalu dilakukan oleh para penyidik. Hal-hal ini kita menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk kita menghormati proses hukum yang berjalan. Tidak melihat siapa pelapornya, siapa yang dilaporkan, tetapi adalah apa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Guna kepentingan penyidikan, Polda Metro Jaya mencekal tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, bepergian ke luar negeri. Sementara pihak Roy CS mendesak kepolisian segera memeriksa saksi dan ahli yang dianggap bisa menyeimbangkan proses penyidikan. Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa,
ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah, Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ke-8 tersangka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dianggap melakukan pelecehan simbol negara dengan mencoret-coret bendera merah putih, 2 pemuda ditangkap di Jemberana, Bali. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengakui aksi vandalismenya sebagai ekspresi kekecewaan dengan pengesahan RUU KUHP. Inilah video viral yang memperlihatkan 2 pemuda menurunkan dan mencoret-coret bendera merah putih di Taman Kota Jemberana, Bali. Keduanya melakukan tindak pidana pelecehan simbol negara. Kedua tersangka juga melakukan vandalisme di sejumlah tempat di Jemberana. Berdasarkan video viral, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku kecewa dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dinilai memperbolehkan negara melakukan penangkapan tanpa alasan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Simbol Negara dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tak terima jadi korban catcalling dan eksibisionis saat lari pagi, seorang wanita melapor ke Damkar untuk dilakukan penindakan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Petugas Damkar melakukan pengejaran pelaku yang merupakan seorang pengemudi ojek pangkalan. Minggir dulu, Pak. Ini Pak, iya, Bapak kemarin juga teriakin saya waktu saya lari pagi. Gak boleh gitu, ini saudara saya. Ini sepupu saya. Bapak nggak usah, awas Bapak ganggu-ganggu lagi. Gak boleh kayak gitu. Sampai goda-godain cewek lagi, kayak gitu. Nunjukin Bapak. Bapak ketawa-ketawa. Apa Bapak? Ya, pemirsa, seorang pengemudi ojek pangkalan ini dikejar petugas Damkar usai dilaporkan seorang wanita karena melakukan aksi catcalling dan eksibisionis di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kemarahan korban tak terbendung karena ia mengaku sudah berulang kali merasa terancam di mana pelaku kerap melakukan aksi eksibisionis. Petugas Damkar lalu menegur pelaku untuk tidak lagi melakukan perbuatannya. Korban mengaku aksi pelaku sudah sangat meresahkan dan sering ia alami hingga tak berani keluar kos. Sampai goda-godain cewek lagi, kayak gitu. Nunjukin Bapak. Bapak ketawa-ketawa. Apa Bapak kemarin nunjukin waktu Bapak? Ya baik, pemirsa, kalau bicara lapor Damkar saja seolah jadi solusi bagi persoalan warga. Kalau kita lihat tadi juga lapor Damkar, nah dari masalah cinta hingga pidana, warga pilih Damkar yang dianggap lebih tanggap dan kasih solusi lebih cepat ketimbang lapor ke polisi. Kenapa ya? Kita lihat liputannya. Apa
Apapun masalahnya, damkar solusinya. Jargon yang kerap disebut-sebut warga itu mungkin ada benarnya. Meski bukan petugas keamanan atau polisi, faktanya banyak masalah selesai cepat di tangan damkar. Mulai dari menolong anak terjepit, evakuasi lansia sakit, mengevakuasi ular hingga tawon Vespa, bahkan jadi tempat curhat warga yang terbelit masalah cinta dan pidana. Juni lalu, seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat memilih lapor damkar setelah mendapat kekerasan dari suaminya. Sang ibu frustasi lantaran laporannya di Polres tidak ditanggapi selama berminggu-minggu. Warga pilih lapor ke damkar daripada ke polisi lantaran damkar dinilai lebih tanggap dan kasih solusi cepat. Hal itu diakui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo saat bicara di DPR. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Dalam paparannya, Wakapolri juga belak-belakan soal kinerja jajarannya. Hasil penilaian Polri soal tingkat pelayanan publik dan penegakan hukum dari 4.340 Kapolsek, 67%-nya tidak memenuhi standar kinerja. Sementara dari 440 Kapolres, 36 diantaranya punya performa kurang. Kinerja di bawah standar juga terjadi di tingkat Direskrimum. Dari 47 Direskrimum, ada 15 di bawah performa. Kinerja kepolisian yang masih di bawah standar tentu tak bisa dibiarkan. Polri harus berbenah sesuai tugasnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan juga rasa aman kepada masyarakat. Karena kalau damkar terus-terusan jadi solusi, lalu apa gunanya para polisi? Tim Liputan iNews melaporkan.